Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrindi Aridayandi SHMH. Yang akan saya bahas yaitu bab 4, hubungan sebab akibat. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori-teori ajaran atau sebab akibat atau kausalitas, teori conditio sine qua non atau teori ekuivalensi, teori syarat mutlak berasal dari von Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkupnya berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang selanjutnya, teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Brigmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, binding. Sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negativi dari serangkaian faktor yang unggul. Yang selanjutnya ada teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif. Yang dianggap sebagai sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelaku lah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Yang kedua, penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.